Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan super semuanya, perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyampaikan materi tentang persiapan dasar luka atau wound bed preparation. Jadi 45 menit ke depan saya akan coba menyampaikan apa itu wound bed preparation atau persiapan dasar luka, serta model untuk mempersiapkan dasar luka dengan times management. Baik rekan-rekan semua yang super, adakah teman-teman yang sudah pernah mendengar istilah wound bed preparation? Ayo silakan tunjuk tangan. Siapa yang sudah pernah mendengar istilah wound bed preparation? Ya, bisa sebutkan apa itu wound bed preparation? Nah, bagus sekali, super sekali. Jadi, menurut George, wound bed preparation adalah kita menyiapkan dasar luka agar proses penyembuhan luka dapat berlangsung dan luka dapat sembuh secara optimal, baik vaskularisasinya, kemudian stabilitas dasar luka, sehingga proses penyembuhan luka dapat berlangsung optimal. Jadi, ada beberapa prinsip manajemen luka. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita akan merawat sebuah luka? Yang pertama adalah menentukan etiologi atau penyebab dari timbulnya luka tersebut. Apakah itu karena luka kanker, luka diabetes, gangguan vaskuler, luka akut, luka kronik, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana kita akan memperlakukan luka itu atau bagaimana kita merawat luka itu. Yang kedua adalah mengontrol faktor-faktor yang dapat sebagai penghambat atau sebagai peningkatan dari penyembuhan luka. Yang ketiga, pemilihan balutan yang tepat, dan yang keempat adalah rencana dari perawatan luka itu sendiri. Bagaimana rekan-rekan? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada beberapa model untuk mempersiapkan dasar luka. Menurut Falanga, model yang diterapkan untuk mempersiapkan dasar luka adalah dengan manajemen times. Apa itu times? Ada rekan-rekan yang sudah pernah mendengarkan istilah times pada perawatan luka? Ya, jadi times itu bukan istilah waktu ya, bukan waktu, tapi singkatan dari apa? Yang pertama T, tissue management atau manajemen jaringan. Yang kedua inflammation and infection control. Yang ketiga M, apa itu M? Moisture balance atau menjaga kelembapan. Yang keempat epithelial advancement atau bagaimana epithelial itu dapat menutup dengan sempurna. Yang kelima adalah S atau surrounding skin atau kulit di sekitar luka. Pada tissue management perlu diingat-ingat, ketika kita akan merawat luka, tadi sudah kita jelaskan, kita harus tahu dulu etiologi atau penyebab dari luka, sehingga manajemen luka kita bisa kontrol. Pada tissue management kita harus bisa membedakan antara luka karena diabetes, luka karena kanker, atau luka karena faktor lain. Nah, pada tissue management kita lihat luka pada permukaan luka, apakah dia jaringan nekrotik, slough, granulasi, atau sudah masuk ke fase epitel. Nah, rekan-rekan semua sudah pernah melihat luka yang nekrotik seperti apa warnanya? Oke, super sekali, hebat. Ya, jadi pada tissue management ketika kita melihat jaringan nekrotik yang berwarna hitam, kita harus menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan pada jaringan tersebut. Yang kedua, jaringan slough. Contohnya seperti apa warna jaringan slough?
ya warnanya kekuningan. Jadi ketika kita menemukan luka warnanya kekuningan, itu adalah jaringan staph atau jaringan mati. Biasanya karena jaringan-jaringan dari adiposa atau jaringan dari tendon, kita bisa lihat yang berwarna kuning ya. Yang selanjutnya, ketika kita menemukan granulasi, apa yang akan kita lakukan? Ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan ketika kita menemukan jaringan nekrotik atau jaringan staph. Yang dapat kita lakukan yang pertama yakni dengan debridement. Apa itu debridement? Ya, rekan-rekan, apa itu debridement? Debridement adalah tindakan untuk mengangkat dan membuang semua jaringan-jaringan rusak atau jaringan mati. Jadi ketika teman-teman semua menemukan jaringan yang berwarna hitam, berwarna kuning, maka tindakan yang dapat kita lakukan adalah harus membuang semua jaringan itu. Dibuang, pokoknya semua jaringan yang berwarna hitam, berwarna kuning harus dibuang. Jadi apa tujuan dari debridement itu? Debridement itu bertujuan ketika kita membuang jaringan yang sakit, jaringan yang mati, maka diharapkan kita mampu mengontrol infeksi. Kita tahu bahwa jaringan yang mati, jaringan yang rusak itu sebagai salah satu media tumbuhnya bakteri. Sehingga dengan kita membuang jaringan mati, diharapkan proses infeksi juga akan berkurang. Kita bisa menekan terjadinya infeksi dan inflamasi. Kemudian dengan kita membuang jaringan-jaringan luka, kita juga akan tahu dasar dari luka yang kita rawat. Ketika kita menemukan jaringan hitam, kita tidak tahu seberapa dalam dari jaringan itu. Apakah sudah hanya sampai ke subkutan, sampai jaringan lemak, atau bahkan sampai ke tulang dan tendon. Jadi dengan kita mengangkat jaringan nekrotik, kita akan tahu seberapa dalam dari jaringan yang rusak itu. Sehingga kita bisa memprediksi berapa lama jaringan itu akan sembuh atau akan sehat. Selanjutnya, ketika jaringan rusak yang kita buang, otomatis itu akan mempercepat dari proses penyembuhan luka. Ya. Jadi apa saja tadi tindakan yang perlu kita lakukan ketika kita menemukan jaringan nekrotik atau jaringan staph? Ya, hebat. Yang kita lakukan adalah debridement. Kita buang, kita hilangkan semua jaringan nekrotik atau jaringan staph itu. Selanjutnya, ada beberapa teknik atau ada beberapa tindakan dari debridement itu sendiri. Ada beberapa macam. Yang pertama, yakni surgical debridement atau dengan pembedahan. Kita sudah sering mendengar bahwa ketika ada pasien, misalkan pasien dengan lupus diabetik, dibawa ke kamar operasi, dilakukan debridement. Nah, itu salah satu contoh dari surgical debridement atau dengan pembedahan. Yang kedua, ada dengan autolysis debridement atau dengan kita meningkatkan kelembapan dari luka itu supaya dia terjadi autolisis. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan tubuh manusia itu begitu unik, begitu sempurna, sehingga ketika ada suatu jaringan yang rusak atau jaringan mati dari tubuh kita, maka tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan itu semua, untuk membuang semua jaringan itu. Dan kita mengusahakan untuk mempercepat proses hilangnya atau nekrotiknya jaringan itu. Jadi kita membantu proses mempercepat proses pembuangan jaringan dengan autolisis. Bagaimana caranya? Caranya yakni dengan kita meningkatkan hipermoist. Baiklah rekan-rekan semua, materi tentang persiapan dasar luka sepertinya sudah cukup. Untuk selanjutnya, saya harap teman-teman dapat mengaplikasikan ilmu ini dengan sebaik mungkin. Karena apa? Inti dari perawatan luka ada di persiapan dasar luka. Sehingga ketika kita mempersiapkan dasar luka dengan baik, maka luka akan sembuh atau dapat sembuh dengan optimal. Demikian materi kita tentang wound bed preparation atau persiapan dasar luka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super.